Selamat siang kawan-kawan semua. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kesuksesan orang. Salah satu kesuksesan orang yang memulai dari nol hingga mencapai kesuksesan. Dalam kesempatan ini kami mengambil materi tema Steve Jobs, pendiri Apple Computers. Steve Jobs lahir pada tahun 1955, tepatnya 24 Februari 55, yang kemudian diadopsi oleh Paul Jobs and Clara Jobs, yang kemudian mereka berdua mengasuh dan membesarkan hingga menjadi seorang dengan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Namun di balik itu, di era masa muda beliau banyak sekali melakukan hal-hal unik, hal-hal yang memang mungkin sebagai sebuah pencarian di masa muda. Itu terlihat daripada bagaimana seorang visioner melakukan sesuatu hal-hal yang memang di luar kebiasaan kita. Pada tahun 1971 berkenal dengan Steve Wozniak, atau dikenal dengan nama Woz, atau juga sering disebut sebagai another Steve dari Apple Inc. Corporation, yang merupakan cikal bakal tonggak berdirinya Apple Computers di masa mendatang. Dengan mengejutkan sekali, pada 1974 beliau melakukan journey to India untuk sebuah pencarian jati diri. Journey ke India ini, sebuah perjalanan ke India ini, beliau sering sebutkan sebagai sebuah salah satu titik yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan karir beliau. Sepulang dari India, beliau menjadi pengikut Buddha Gautama dari aliran Zen. 1976 bersama Steve Wozniak dan Ronald Wayne, beliau mendirikan Apple Computers, di mana dalam kesempatan pertama ini Apple I, Apple I lahir, yang kemudian diikuti oleh seri-seri dari Apple berikutnya. Asal mula Apple Computers, seperti yang sudah saya sebutkan kembali, dilanjutkan dengan pada 16 April 1977 lahirlah seri kedua, yaitu Apple II, menjadi sebuah inovasi besar pada masa itu, karena sebuah hardware komputer yang dipaketkan dengan software, yaitu Apple II dipaketkan dengan aplikasi VisiCalc yang memberikan sebuah angin segar bagi perkembangan dunia bisnis pada masa itu, yaitu VisiCalc merupakan salah satu aplikasi spreadsheet yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum wirausahawan pada waktu itu, sebagai untuk mempermudah mereka dalam bekerja di lingkungan di bisnis environment. Mei 1980 kelahiran Apple ketiga, seri lanjutan dari Apple kedua yang menjadi penantang serius bagi IBM dengan perangkat komputer yang sudah menguasai sektor bisnis pada itu, dan juga Microsoft dengan operating system MS-DOS pada masa itu. Juga hal ini merupakan satu angin segar bagi tonggak sejarah berdirinya personal computers, di mana dalam satu keynote yang beliau sampaikan pada waktu itu adalah all future computers will be used as graphic user interface, di mana kita sekarang semua menikmati sebuah mimpi beliau dengan menggunakan komputer, menjalankan perangkat komputer berbasis pada graphical user interface. Kelahiran Macintosh diawali pada tahun 1984, di mana era personal komputer dilahirkan dari tangan dengan Steve Jobs. 1985 di internal
Apple Computers, Apple Inc. Corporation, beliau menghadapi permasalahan pengembangan ide di mana stakeholder, para pemegang saham yang bergabung dalam board of director bersama-sama dengan CEO yaitu Phil Sculley yang notabene adalah orang yang direkrut oleh Steve Jobs dari Pepsi, kemudian membuang Steve Jobs sang pendiri dari Apple Computers. Namun hal ini bukan menjadi sebuah batu sandungan bagi beliau untuk mewujudkan mimpi-mimpi beliau untuk menginovasi di bidang teknologi. Beliau mendirikan Next Computers, namun kita tahu Next Computers sendiri tidak mengalami sebuah kesuksesan pada waktu itu. Namun kita akan bicarakan Next Computers pada masa depan di slide-slide berikutnya. 1986 beliau mendirikan Pixar Studio yang menjadi partners dari Disney Film, menciptakan film-film box office seperti Toy Story, Monster Inc., Finding Nemo, dan masih banyak judul-judul box office lainnya yang mencapai sukses. Mungkin kita juga pasti salah satu pernah menonton daripada salah satu perusahaan yang dari beliau yang mau menciptakan film-film box office tersebut. 1997 beliau kembali ke Apple Incorporation. Mimpi beliau untuk mewujudkan kembali Macintosh, mengembangkan kembali Macintosh, mendapat kesempatan dengan melahirkan iMac, produk Macintosh untuk personal yang lebih compact, lebih stylish. Dan juga pada kesempatan ini beliau mengembangkan iPod. Ya, iPod. Gadget untuk mendengarkan lagu-lagu pada waktu itu. But next, iPod pun mengalami sebuah perubahan besar sekali, di mana iPod bukan sebatas sebagai tempat untuk mendengarkan lagu-lagu, bisa video, bisa foto, bahkan bisa menyimpan atau menjalankan dokumen-dokumen, termasuk sebagai salah satu alat untuk bekerja dan bermain. Visi beliau untuk membangun sebuah bisnis berbasis ekosistem beliau wujudkan dalam iTunes. Kita tahu lah, semua orang yang menggunakan device dari Apple membutuhkan iTunes sebagai sebuah hub, sebagai jembatan di mana konten dikambungkan, disimpan di iTunes, dikelola di iTunes untuk dibagikan, untuk di-download, di-upload, diunggah, diunduh dari aplikasi tersebut. iTunes juga dengan visinya yaitu iTunes Store. Ini yang paling populer sebenarnya. Pada tahun 2000 iPhone merevolusi dunia, merubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan menikmati hidup. Kemudian ada iPad, ya, era baru komputasi, iPad, not tablet. Pada tahun 2011 beliau menunjuk penggantinya karena kondisi kesehatan beliau yang memang mengalami permasalahan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun ini kondisinya memang sangat-sangat kurang mendukung untuk menjalankan perusahaan secara maksimal. Beliau menunjuk Tim Cook sebagai penerus beliau di Apple, yang juga mendapat persetujuan dari Board of Directors. 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang inovator, visioner, pelaku revolusi yang telah merubah cara manusia dalam menyongsong masa depan. Stay hungry, stay foolish. Terima kasih.